kita nggak dipilihin secara curang oleh partai politik besar. KPU itu sampai sewa private jet, beli mobil dinas mahal banget, berlebih-lebihan sekali karena partai-partai besar inginnya dapat kemenangan itu secara instan supaya model-model serangan fajar dan kampanye-kampanye yang tidak substantif itu bisa kita pangkas total. Kenyataannya sekarang tuh banyak sekali partai yang bisa dibeli, dalam tanda kutip dibeli sama orang-orang yang punya uang. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Si Paling Kontroversi. Masih bersama saya Zilvia Iskandar. Setelah minggu kemarin kita bahas soal bola, kali ini kita juga akan bahas masalah yang tidak kalah penting buat kemaslahatan umat, malahan penting banget ya. Dan sudah hadir bersama saya di sini ada pakar hukum tata negara, favorit kita semua, favorit saya, Mbak Bivitri Susanti. Mbak Bibip, selamat malam. Selamat malam lagi. Karena kita tappingnya malam ya. Tapi kalau pemirsa podcast nggak tahu ini lagi pagi, siang atau malam. Mbak Bibip, apa kabar? Baik ya. Mbak Bibip, kita tuh mau bicara soal yang namanya penghapusan presidential threshold. Kalau bahasa Indonesianya penghapusan ambang batas pencalonan presiden. Pentingnya buat masyarakat apa ya? Masih banyak tuh masyarakat yang nggak ngeh ini pentingnya buat gue tuh apa? Yang pertama, kita nggak dipilihin secara curang oleh partai politik besar. Gimana tuh maksudnya? Maksud saya secara curang itu dalam tanda kutip ya pasti ya. Maksudnya untuk menyederhanakan aja. Jangan lupa bahwa dengan presidensial threshold itu kan 20% tuh kalau dari jumlah kursinya ya. Artinya hanya partai-partai besar lah yang bisa menentukan siapa calon-calon yang akan bisa dipilih oleh kita. Makanya Mahkamah Konstitusi itu bilangnya harusnya kan one person, one vote, one value. Tapi karena diseleksi duluan, tapi yang punya golden ticket, barangkali istilahnya itu deh kayaknya lebih pas. Jadi ada tiket khusus untuk partai-partai besar karena dia prosentasenya pasti banyak sekali, mendekati 20%. Jangan lupa kemarin tuh PDI Perjuangan bisa sendiri loh sebenarnya. Mengusung capres ya. Mengusung capres cawapres ya. Karena 20% kursi atau 25% suara tingkat nasional kan. Nah ini sebenarnya tidak sehat karena seperti yang kita sudah alami sudah 4 kali kemarin, tapi yang terasa sekali kan yang dan masih segar dalam ingatan kita itu yang kemarin, dimana kita cuma bisa nonton ngelihat nih siapa nih makan siang sama siapa, ini nasi gorengnya nasi goreng ikan asin apa nasi goreng pete gitu ya, terus tahu-tahu langsung keluar namanya paling 2 bulanan menjelang pencoblosan. Dan kita nggak punya andil sama sekali untuk melakukan seleksi itu. Bahkan sebenarnya kita mungkin nggak setuju dengan kandidat yang ada, tapi kita nggak punya pilihan lain. Nah bayangkan dengan dibuat 0%, nggak ada lagi yang punya privilege itu. Jadinya partai-partai akan berusaha dari awal bikin mekanisme yang hopefully, makanya ini sebenarnya ada PR nih. Jadi saya ngomongnya ideal dulu, tapi nanti kita bahas PR-nya apa aja. Tapi sebenarnya kita harapkan bergeraknya ke arah positif, di mana nanti partai politik tuh dari jauh hari, mungkin setahun sebelumnya, 2 tahun sebelumnya, sudah mulai membicarakan sebenarnya siapa yang akan mereka usung. Jadi kita value-nya tuh dapat juga, nggak cuma coblosnya saja. Dari awal kita udah bisa mereka-reka kalau udah ada nama-nama, wah ini kita teliti dulu rekam jejaknya, kapasitasnya dan lain sebagainya. Kayak gini gak sih Mbak Bibip, selama ini tuh menu paslon, calon presiden, calon wakil presiden yang disajikan kepada kita, menunya tuh bisa dibilang itu-itu aja. Benar. Udah ada kelompok-kelompok, kalau di sini berarti parpol ya, yang milihin buat kita. Dan terbatas banget menunya, dia lagi gitu. Nggak akan banyak calon yang bisa lahir kalau masih ada ambang batas pencalonan presiden yang 20% atau 25% itu. Makanya kan selama 2 periode kita bicara dari Pak Jokowi yang pertama kali nyalon ya, sama dengan Pak Prabowo, 2 kali kita hanya punya calon presiden itu 2. Kemarin 3 sih. Terakhir baru kita dapat 3, itu lumayan. Nah, apakah dengan sekarang nih ketika batas 20%, 25% itu dihapus, ini otomatis akan banyak. Karena kan meskipun banyak setiap parpol sekarang bisa mengajukan capres-cawapres,
kita tahu biaya politiknya kan juga mahal, mereka juga pasti berhitung elektabilitas dan sebagainya. Jadi apakah ia akan melahirkan calon-calon yang lebih variatif untuk kita pilih? Lebih variatif pasti menurut saya. Tapi kalau dibilang pasti juga langsung banyak, sekarang ada 18 partai politik ya. Kan katanya kan partai politik yang berhak mengikuti pemilu. Berarti yang kemarin lolos lah begitu ya. Kalau kita asumsikan masih sama aturan mainnya. 18. Kalau pertanyaannya berarti ada 18 capres dong. Terus banyak yang jadi takut kan. Catatan saya adalah pertama, para partai politik itu pasti mikirnya tidak seperti pemilihan ketua kelas. Pasti mikir bahwa mereka harus benar-benar memilih orang yang paling tinggi elektabilitasnya. Jadi karena pemilihan presiden itu biayanya juga mahal buat partai politik. Biaya dari segi uang maupun biaya politiknya. Karena kalau mereka kemudian tampil dengan calon yang mediocre, yang jelek, mereka juga akan menjatuhkan kredibilitas partainya sendiri. Jadi pasti mereka akan punya pertimbangan-pertimbangan rasional. Jadi saya duga sih nggak mungkin juga 18. Bisa ada penggabungan-penggabungan juga alias koalisi. Nah cuma yang sekarang lebih baik adalah koalisinya itu tidak dikontrol oleh partai-partai besar yang tadi saya sebut dengan golden ticket itu. Dan kedua, catatannya jangan takut kalau kita punya pilihan yang banyak. Sebenarnya 2004 itu kita punya 5 capres. Tapi kita punya mekanisme di konstitusi. Pasal 6A itu bilang untuk bisa benar-benar terpilih, si calon presidennya itu harus punya memenuhi 50%, minimal 50% suara dan ada sebarannya nanti di provinsi-provinsi. Jadi misalnya katakanlah ada 10 misalnya begitu ya. Kemudian belum ada yang nyampe 50%, putaran kedua. Misalnya kemudian dari 10 jadinya 4. Wah, tapi belum ada yang 50% juga. Maka ada putaran ketiga. Ada kekhawatiran pasti, wah biayanya mahal nih. Iya, berkali-kali putarannya. Nah, tapi tentu saja yang kita harus dorong adalah jangan lupa biaya pemilu yang mahal itu kan sebenarnya juga karena satu biaya formalnya ya. Jangan lupa loh KPU itu sampai sewa private jet, beli mobil dinas mahal banget, berlebih-lebihan sekali. Terus ada beredar kan fotonya tuh yang mereka mewah sekali. Fasilitas rapatnya di hotel. Yang seperti itu kan bisa diefisienkan sebenarnya. Nah, yang informalnya gimana tuh yang serangan fajar segala macam. Sebenarnya aturan main kita tuh cukup komprehensif, cuma tidak ditegakkan. Nah, jadi kita harus dorong juga supaya ada penegakan hukum yang lebih konsisten oleh Bawaslu dan semua perangkat penegak hukum lainnya untuk hukum pemilu, supaya mengurangi bahkan kalau bisa meniadakan biaya-biaya informal itu. Jadi nggak usah, harapannya nih kalau terbuka kemudian nanti dibuat supaya kampanyenya juga lebih banyak mengedepankan program ketimbang ngumpulin massa. Kadang-kadang kan ngumpulin massa terus hanya untuk supaya masanya banyak, konser dangdut gitu-gitu ya, bagi-bagi kaos. Nah, kita arahkan supaya dibuat aturan main yang lebih ketat supaya lebih mengedepankan berdebat soal gagasan. Sebenarnya ini bisa loh. Dan kemarin itu kan dibuat sedemikian rupa sampai kita terjebak dalam cara-cara mengumpulkan massa yang cuma di permukaan seperti itu, karena memang dibuat seperti instan di ujung. Justru salah satunya karena partai-partai besar inginnya dapat kemenangan itu secara instan. Nah, menurut saya putusan MK ini seperti membuka ruang supaya parpol juga memikirkannya dari jauh-jauh hari. Warga juga jadi punya ruang yang cukup untuk memikirkan apa sih yang mereka mau dari seorang calon presiden gitu. Jadi ini yang menurut saya ruangannya dibuka. Sekarang gimana cara kita untuk membuat ruangan itu jadi warga yang ngerebut, publik yang merebut, jangan sampai partai politik lagi yang menguasai. Kan ruangannya memang sudah dibuka nih, Mbak Bibip. Tapi kan realitanya ujung-ujungnya yang akan dipilih, diusung itu yang ada elektabilitas, ada popularitas. Jadi apakah nanti betul kita bisa mendapatkan calon yang berkualitas atau ujung-ujungnya ya yang populer lagi yang terpilih? Mungkin kan banyak yang oke-oke tapi belum populer gitu kan, dan mereka butuh biaya juga untuk menaikkan popularitas dan elektabilitasnya.
Bener, bahayanya kalau saya suka bilang nih pasar bebas gitu ya. Ini kayak pasar bebas nih. Bahayanya adalah kita lihat contohnya yang buruk tuh Trump. Ya saya tahu pasti banyak sekali yang memang nggak suka sama Donald Trump. Saya juga nggak suka. Dan karena dia kan tidak pro demokrasi, tidak pro bahkan environment ya. Dia kan nggak percaya krisis iklim ya misalnya ya. Dia buruk lah begitu. Tapi kenapa dia bisa menang? Karena dia kaya. Nah bayangkan, coba sekarang bayangin aja orang-orang kaya ataupun bagian dari dinasti politik. Mereka pasti peluangnya lebih besar dengan pasar bebas seperti ini. Nah ini negatifnya, tapi menurut saya itu adalah konsekuensi dari semua demokrasi liberal. Dan kita sudah dalam posisi, jadi demokrasi liberal itu saya tidak melihatnya secara negatif ya. Menurut saya begitulah seharusnya ada kompetisi politik dalam sebuah demokrasi. Nah yang kita harus lakukan menurut saya ada 3 nih. Yang pertama aturan mainnya dulu nih kita perketat sekali supaya model-model serangan fajar dan kampanye-kampanye yang tidak substantif itu bisa kita pangkas total. Kemudian yang kedua partai politiknya mesti kita dorong supaya mereka akhirnya memikirkan cara-cara supaya ada konstituen masing-masing itu memilih dari bawah. Kalau model-model di banyak negara yang mirip dengan kita sistem presidensialisme, itu mereka ada semacam konvensi partai politik. Ya, yang sering kita lihat barangkali Amerika Serikat, tapi sebenarnya di Brazil, di banyak tempat lainnya ya, kebanyakan negara-negara Amerika Latin tuh yang pakai sistem presidensial. Itu memang ada konvensi partai politik itu. Jadi sederhananya konvensi itu partai politik, mereka bikin mekanisme pemilihan populer dari tingkat bawah. Jadi mungkin kalau di Indonesia dari kecamatan, terus kabupaten, kota, provinsi gitu ya, baru tingkat nasional. Nah, harusnya itu kita dorongnya ke arah situ. Jadi dari jauh-jauh hari, konstituen partai politik masing-masing bisa mengontrol siapa yang nanti akan dimajukan oleh partai politik itu. Apa seperti yang pernah dibuat Golkar atau Demokrat gitu? Nah, ini memang waktu itu menurut saya gini, Golkar terus Demokrat ya. Dan waktu itu gagal, memang. Tapi jangan lupa kegagalan itu disebabkan salah satunya karena tawar-menawar politik yang dikerangkeng oleh presidential threshold. Ya. Gara-gara ada yang punya golden ticket, terus mereka tawar-menawar, ya tentu saja harus ngalah tuh. Partai-partai kecil, partai-partai yang baru begitu ya. Nah, kalau sudah dibuka seperti ini, kita siapkan dari sekarang. Ini kan masih lumayan ya, masih 4 tahun lah begitu. Memang 4 tahun itu juga nggak terlalu lama sih, tapi artinya kita masih punya cukup waktu. Nah, saya ingin membandingkan sebenarnya dengan Agustus kemarin, Agustus 2024. Kan MK juga nggak meniadakan, tapi menurunkan threshold. Begitu diturunkan, langsung pecah banyak konfigurasi politik itu. Ini yang pilkada ya? Yang pilkada kemarin. Kota-kota kosong banyak yang nggak jadi kosong. Iya. Karena tahu-tahu ada yang pecah-pecah begitu ya. Memang sih nggak terlalu signifikan, tapi itu karena putusan 60 dan 70 itu keluarnya hanya 10 hari menjelang penutupan pendaftaran. Iya. Sekarang kita punya 4 tahun. Jadi ruangan ini mesti kita rebut. Nah, terus yang penting juga yang ketiga, itu saya janjinya 3 kan ya. Itu warga. Jadi memang harus banyak pendidikan politik bagi warga. Karena dengan media sosial segala macam seperti yang juga terjadi kemarin, itu kan kita dikecohkan ya pakai media sosial. Ya. Seluruh dunia juga gitu sih, Trump juga gitu, Duterte juga di Filipina juga begitu. Tapi makanya kita perkuat pendidikan politik bagi warga. Dan lumayan lah 4 tahun ini mudah-mudahan bisa. Jadi mereka juga nggak mudah terkecoh oleh politik atau cara-cara berkampanye yang sebenarnya curang, pakai merekayasa algoritma segala macam kan begitu ya caranya ya. Ketika nanti dicoba untuk dikecohkan lagi dengan buzzer dan lain sebagainya, warga tuh lebih kritis dan mereka bisa lebih mendorong supaya
partai politik benar-benar pakai mekanisme yang terbuka dan seterusnya. Itu tuh yang harus kita PR-nya tuh di situ. Itu besar banget sih. Mudah-mudahan ya 4 tahun ini justru masyarakat kita lebih kritis lagi. Tidak justru semakin negatif gitu, semakin buruk. Karena ngeri-ngeri nih kita Mbak Bibi. Belum kita bicara soal bagaimana masyarakat kita nanti lebih kritis. Ini kan masih ada PR ya, dan Mahkamah Konstitusi bilang bahwa harus dilakukan yang namanya constitutional engineering atau rekayasa konstitusional. Itu apa tuh Bibi? Putusannya udah keluar, itu dihapus. Terus tolong dilakukan lagi ya rekayasa konstitusional ya, pesannya kepada DPR. Maksudnya tuh piye? Sebenarnya tuh sederhananya constitutional engineering itu pengaturan lebih lanjut di level undang-undang yang sama dengan koridor konstitusi. Jadi sebenarnya dengan kata lain, bikin deh undang-undangnya biar rapih, sesuai dengan putusan kami. Sebenarnya itu sih maknanya. Tapi itu memang mereka pakai istilah itu karena memang ada body of literature-nya gitu ya. Maksudnya ada itu terminologi akademik tuh constitutional engineering. Makanya mereka pakai istilah yang kayaknya rumit banget. Padahal itu sesederhana, kalian bikin deh undang-undang sesuai dengan putusan kami. Karena kami sudah menafsir konstitusi seperti ini. Nah, jadi PR-nya maka bagi pembentuk undang-undang, menurut pasal 20 Undang-Undang Dasar kan pembentuk undang-undang itu DPR dan Presiden ya, pemerintah. Nah, mereka harus kalau mau merevisi Undang-Undang Pemilu dan rencananya begitu, maka MK memberikan 5 syarat tuh. Nah, jadi sebenarnya MK tuh seperti mengantisipasi. Kalau saya sih bacanya begitu ya. MK itu seperti mengantisipasi karena Agustus 2024 kemarin DPR-nya bandel. Jadi jangan sampai dikadalin lagi gitu. Bahwa mereka membuka peluang nanti ada pembatasan lagi. Kalau saya sih berpikirnya itu seperti mengantisipasi, bukannya memberikan cek kosong kepada DPR, karena yang 5 itu sebenarnya cukup bisa jadi dasar buat kita nih kalau misalnya ada hal-hal yang seperti Agustus 2024 kemarin yang bikin kita turun ke jalan, kita punya pegangan. MK bilangnya begini loh, kalian nggak boleh melakukan hal-hal seperti itu. Bahkan ketika partisipasi dari kita ditutup, kita bisa ngotot di situ dan bisa pakai mekanisme pembatalan undang-undang lagi kalau itu terjadi. Nah, jadi itu sebenarnya yang kita harus lakukan supaya mengawal jangan sampai malah nanti ada penyimpangan-penyimpangan yang akal-akalan lagi ya. Oke, Mbak Bibi, tapi kan kalau yang orang awam pahami ya, ada bagian di mana MK tuh seperti bilang bahwa ini aku bahasa awam saja ya. Ini kerannya kita buka, tapi coba lu pikirin juga deh gimana caranya supaya jangan kebanyakan juga nih nanti paslonnya. Kalau setiap partai bisa mencalonkan, berarti kalau mengacu pada jumlah peserta pemilu di 2024 itu kan berarti 18 parpol. Jangan sampai 18 ini kita punya 18. Benar gak sih ada norma atau terminologi yang spesifik tuh mengatakan bahwa tetap dibatasin ya nanti di DPR, tolong ya gimana tuh caranya jangan sampai terlalu banyak juga paslonnya. Sebenarnya enggak sih. Kalau kita baca, saya sampai inget tuh halaman 275. Kalau ada yang udah download putusannya, buka halaman 275. Sebenarnya MK itu bilang kalau bisa dimaklumi kalau kalian mau melakukan rekayasa konstitusional karena partainya banyak. Mereka bilang presidensialisme multipartai. Bahkan mereka kasih contoh bisa ada 30 calon kalau ada 30 partai begitu. Benar gitu. Tapi mereka nggak memerintahkan membatasi. Sebenarnya mereka bilang kalau Anda mau membatasi boleh, tapi nggak boleh pakai persentase ya. Nah, intinya sebenarnya begitu. Maksudnya adalah tidak wajib untuk membatasi. Tidak wajib membatasi. Tapi kalau mau membatasi boleh. Membatasi boleh, jangan tapi pakai persentase. Jangan persentase. Berarti pakai apa dong, Mbak? Kalau menurut saya sih sebenarnya nggak bisa ada batasan yang substantif. Kalaupun ada paling administratif aja. Menurut tafsir saya ya. Karena yang dikhawatirkan oleh MK adalah jangan-jangan nggak boleh 20%, ntar mereka negosiasi lagi 7% deh,
5% deh. Padahal justru esensinya MK, mereka bilang itu tadi one person, one vote, one value seharusnya. Jadi nilai suaranya warga itu nggak boleh dikurangi dengan pembatasan seperti itu. Jadi menurut saya sih nggak boleh ada pembatasan sedikit pun ya. Jadi intinya tidak boleh diotak-atik di ambang batas. Tidak ambang boleh. Batas itu udah benar-benar nol. Benar-benar nol. Jadi tafsir saya adalah kalaupun mau ada filternya itu di level partai politik. Maksudnya adalah misalnya boleh loh di level undang-undang DPR dan Presiden bilang sebagai pembentuk undang-undang partai politik harus membuat mekanisme misalnya yang melibatkan semua anggotanya secara terbuka 2 tahun sebelum tanggal pemilihan presiden, misalnya begitu. Nah itu bentuk pembatasan yang dibolehkan oleh Mahkamah Konstitusi. Ini tafsir saya karena saya tidak ada cara pembatasan lain selain persentase. Jadi kalau dibilang nggak boleh pakai persentase lagi, berarti memang tidak boleh ada pembatasan jumlah yang dibuat melalui undang-undang. Gitu. Tapi kan ruang itu kan tetap dibuka ya Mbak ya. Dan DPR itu tetap akan membahasnya. Makanya tadi kan di acara kontroversi juga dibilang nanti Mbak Bibip juga akan diundang untuk memberikan masukan ya kan. Jadi kemungkinan, dan kita juga sudah baca-baca nih ada opsi-opsi yang sudah mulai diusulkan. Bisa pakai opsi A, B, C cara pembatasannya gitu loh. Tapi kan kita bingung membatasinya gimana. Apakah jangan-jangan aturan untuk menjadi peserta pemilu yang dipersulit? Benar. Jadi saya sebenarnya juga tadi tuh di acara kita tadi mencoba membaca ini apa yang ada di kepala para politikus. Karena saya yakin partai-partai besar sebenarnya nggak mau ada yang pemain-pemain baru. Karena kan dulu yang bikin tadinya 15% ya, kemudian jadi 20%, itu partai-partai besar loh. PDI Perjuangan, Golkar dan seterusnya yang waktu itu memang dari dulu besar-besar gitu ya. Jadi kalau yang dari diskusi kita tadi dan beberapa diskusi sebelumnya, dugaan saya akan bermainnya di situ. Karena yang ditentukan oleh MK adalah semua partai peserta pemilu harus mengajukan. Kan dibilang gitu ya, bahkan diberi sanksi kalau misalnya tidak mengajukan. Nah, kekhawatiran saya nanti diperberat syarat untuk jadi peserta pemilu. Jangan-jangan nanti mereka akan bikin seleksi lagi, bahkan yang 18, jangan-jangan ya, karena kemarin juga terjadi begitu, akan diseleksi ulang. Jadi partai-partai yang baru-baru dan sebenarnya nggak dapat kursi, seperti Partai Buruh, PSI, dan P3 ya, PBB juga, itu jangan-jangan harus melakukan verifikasi ulang. Karena kan memang verifikasi itu dilakukan oleh KPU. Dan sebenarnya kita tahu, pas kemarin pun itu banyak sekali permainan. Dan sebenarnya partai politik besar terlibat. Ada penelitiannya tuh. Ada semacam tukar guling lah gitu. Permainannya gimana nih Mbak? Permainan supaya ada partai baru yang boleh masuk, ada juga yang nggak boleh masuk. Masuk parlemen atau masuk apa? Masuk sebagai peserta pemilu. Oh, oke. Dan itu disandingkannya dengan partai yang sudah ada, yang kira-kira sehaluan. Karena kita tahu ada beberapa partai baru yang sebenarnya pecahan dari partai lama kan. Kemarin juga begitu. Nah, jadi ada pola seperti itu, dan yang saya khawatirkan itu seleksi ulang ataupun verifikasi partai politik untuk menjadi peserta pemilu akan dipersulit. Kemudian kemungkinan keduanya adalah kalau ada negosiasi soal parliamentary threshold yang sekarang 4% ya, tapi 4%. MK sudah bilang tolong dievaluasi dengan hitung-hitungan yang benar. Kemudian jangan-jangan bisa ada pembicaraan lagi soal misalnya ini pemilihan DPR-nya mau pakai proporsional terbuka atau tertutup. Karena itu kita sering dibahas kan waktu itu ya. Tahun lalu tuh sering kita bahas juga. Nah, jadi beberapa hal itu perlu kita jaga tuh, karena kita paham biasanya ada negosiasi politik. Soal verifikasi ulang ya Mbak Bibip. Kalau dulu itu kan yang terakhir di 2024, peserta pemilu yang sudah lolos parlemen
Di 2019, periode 2019 sampai 2024 itu tidak perlu lagi ya verifikasi ulang ya. Untuk partai-partai yang belum lolos parlemen, ini mereka nih yang harus verifikasi. Dan kalau tadi kan Bang Iqbal bilang, Indonesia ini mungkin salah satu yang paling sulit kita untuk partai baru itu bisa lolos verifikasi. Setuju. Memang sesulit itu ya Mbak untuk sebuah partai bisa jadi peserta pemilu. Iya. Jadi kebetulan saya mengalami juga sih karena ada beberapa penelitian ya dan juga asistensi untuk beberapa partai politik baru. Jadi kalau untuk dapat badan hukumnya saja, karena kan ini biar yang menyimak paham juga ya. Kalau sebenarnya siapapun bisa mendirikan partai politik. Pertama dia harus punya badan hukumnya dulu. Tapi belum tentu dia jadi peserta pemilu. Nah, kalau mau jadi peserta pemilu nanti diverifikasi lagi administratif dan faktual oleh KPU. Nah, waktu verifikasi administratif dan faktual itu syaratnya luar biasa. Kalau saya boleh bilang dipersulit oleh partai-partai besar, bukan oleh KPU. Syarat awalnya itu kan di undang-undang. Yang bikin undang-undang adalah partai yang ada di DPR. Nah, jadi misalnya ya, saya kasih contoh nih untuk menunjukkan rumitnya. Misalnya ketika mau diverifikasi, bener nggak ada sekian cabang di sekian kabupaten dan seterusnya. Yang secara administratif misalnya harus ditunjukkan kantornya ada atau enggak dengan misalnya akta untuk menunjukkan ada sewa menyewa ruang kantor. Misalnya gitu ya. Terus anggota juga kan diverifikasi KTP-nya dan lain sebagainya. Nah, itu biayanya luar biasa besar. Saya ngobrol dengan beberapa partai yang mengikuti verifikasi, itu wah bisa miliaran yang nggak kecil gitu ya. Yang biayain siapa? Dari partai politiknya. Oh, bukan dari KPU-nya? Bukan. Jadi karena itu menyediakan kontrak ruang kantor di sekian ratus tempat misalnya gitu ya. Karena harus ada dan nanti ada visitnya juga, termasuk ke pelosok-pelosok. Nah, jadi itu jadi yang diutamakan adalah hal-hal yang sifatnya administrasi ketimbang substansi partai politik itu sendiri. Jadi akhirnya partai politik tuh biasanya dirumitkan dengan hal-hal yang sifatnya seperti itu dan akibatnya partai kecil dia nggak punya sumber daya yang cukup. Kalau partai besar ya udah nggak usah diverifikasi lagi dan uangnya juga cukup gitu. Jadi itu benar, dan yang bikin repot adalah di Indonesia itu kan partai politik harus nasional. Ini juga lumayan unik karena secara geografis kita besar sekali. Ada partai yang misalnya PKB, dia besarnya di Jawa Timur, tapi dipaksa untuk menjadi nasional. Jadi verifikasinya juga di seluruh Indonesia dan negara ini besarnya minta ampun, pelosoknya banyak banget, harus ke suatu daerah naik perahu ya, naik kuda segala macam. Itu semua harus dipenuhi oleh semua partai politik. Nah, ini yang berat. Jadi ya Bang Iqbal tuh benar karena saya bantu beberapa partai baru juga. Iya, Bang Iqbal ini ketua umum Partai Buruh ya, teman-teman ya. Yang di 2024 itu tidak lolos parlemen. Makanya sekarang Bang Iqbal happy banget karena bisa mengajukan sendiri capres. Terus juga ada wacana kan, Mbak Bibip, kalau kita nih mengutip nih kata-kata Pak Yusril ya, Menko Yusril yang mengatakan konsekuensi dari dihapusnya presidential threshold adalah dihapusnya juga parliamentary threshold. Emang iya ya? Itu kalau sekarang pencalonan presiden udah tidak ada lagi syaratnya, nanti ambang batas parlemen juga yang awalnya sekarang 4% jadi 0. Apa itu konsekuensi logis? Nggak otomatis menurut saya. Jadi karena tujuannya berbeda. Kalau parliamentary threshold, jadi itu ambang batas ketika suatu partai politik bisa duduk mendapatkan kursi di DPR. Itu biasanya tujuannya adalah untuk menyederhanakan jumlah partai politik. Jadi tapi dengan cara-cara yang tetap demokratis. Nah, ini biasanya dilakukan di banyak negara yang memang partainya banyak sekali, persis seperti di Indonesia. Dan tujuannya bisa beda-beda. Ada di Turki misalnya dengan sengaja mereka bikin supaya partai-partai dari suku-suku yang mereka harus eliminasi nggak bisa masuk. Jadi mereka bikin tinggi misalnya begitu ya.
Jadi tujuannya lebih ke penyederhanaan partai politik. Sementara kalau ambang batas pencalonan presiden itu sebenarnya itu nggak ada hitung-hitungannya. Saya harus ini loh tegaskan di sini nih, mumpung banyak yang nyimak nih pasti, bahwa itu beneran bikinannya politikus Indonesia. Di negara lain yang pakai sistem presidensialisme kayak kita, nggak ada yang begitu, yang punya ambang batas. Nah jadi kalau dibilang itu konsekuensi logis, ya nggak nyambung sebenarnya. Nah, tapi memang MK bilang, kalian nih ya saya terjemahkan dengan bahasa sehari-hari ya. Iya. Kalian nih yang bikin undang-undang jangan cuma tawar-menawar dong bikin parliamentary threshold. Karena itu kemarin yang terjadi. 4% deh, 3% deh. Nggak ada hitungannya, nggak ada justifikasinya. Padahal dalam ilmu kepemiluan, karena itu luar biasa teknis ya, saya sendiri nggak bisa mendaku jago di situ karena memang teknis sekali. Itu ada hitung-hitungannya. Dan untuk dapat angka yang tepat, ideal. Yang ideal tuh ada hitung-hitungannya dengan memperhitungkan misalnya jumlah penduduknya, keragaman situasi politiknya dan lain sebagainya. Jadi bisa dibuat rumusnya. Ada ya rumusnya, nggak seperti matematika yang persis ya 1+1 sama dengan 2, tapi ada pertimbangan-pertimbangan yang mereka harus buat secara terbuka. Nah kemarin itu tidak dilakukan secara terbuka, jadi seperti dagang gitu loh. 3% deh, 4% deh. Basisnya apa? Karena partai besar maunya tinggi. Ya. Supaya nggak ada pemain baru yang masuk. Gitu. Kan supaya sederhana katanya Mbak partainya. Semakin sederhana partainya, bisa lebih efisien juga, bisa lebih decisif juga dalam membuat keputusan. Bahkan kan Wakil Ketua DPR kita Bang Sufmi Dasko sudah bilang kalau misalnya parliamentary threshold itu dihapus, ini bisa mengganggu fungsi DPR, fungsi legislasi, pengawasan, penganggaran. Memang iya Mbak? Kalau sama sekali tidak ada ambang batas. Sebenarnya kita juga bisa gunakan mekanisme lain. Misalnya pembentukan, selama ini kan yang dijadikan argumentasi itu pembentukan fraksi. Jangan lupa sebenarnya tahun 99 misalnya itu ada beberapa fraksi yang merupakan gabungan dari partai-partai kecil. Iya. Ingat nggak dulu tuh? Iya. Karena kita setelah reformasi tuh tahun 99 pemilu itu 48 partai. Itu gila sih dulu tuh. Nah itu bisa tuh Mbak. Bisa kan. Ada partai yang anggotanya di dalam DPR cuma 2, 3. Iya. Mereka gabung. Saya ingat dulu partai reformasi tuh misalnya ya. Itu isinya ada PAN, ada apa ya, Partai Demokrasi Kasih Bangsa atau apa gitu ya. Tapi mereka akhirnya jadi satu. Dan itu akhirnya yang membuat beberapa partai dengan sendirinya karena mereka melihat ya mereka nggak efektif juga gitu ya. Memang membubarkan diri atau melebur ke dalam partai yang jadi koalisinya untuk membentuk fraksi di DPR. Jadi sebenarnya cara untuk mengambil keputusan, mengorganisasikan DPR kan banyak. Nggak cuma buang-buangin partai-partai kecil gitu. Jadi jangan lupa selama sistem kepartaian kita tidak dibenahi, mau dibuat setinggi apapun menurut saya ya, parliamentary threshold, kenyataannya sekarang tuh banyak sekali partai yang bisa dibeli, dalam tanda kutip, dibeli sama orang-orang yang punya uang. Jadi supaya gampang, karena kan bikin partai susah. Akhirnya ada partai-partai lama yang badan hukumnya udah jadi nggak repot lagi dengan segala macam prosedur administrasi. Ibarat saya pakai istilahnya memang ini sekali ya, lugas sekali gitu, dibeli gitu. Tapi sebenarnya seperti kalau perusahaan tuh semacam mengakuisisi lah. Nah gitu ya, tapi pasti ada transaksi juga gitu. Nah sepanjang ini masih dibuat begitu susah, ada penguasaan partai yang sudah mapan dan seterusnya, penyederhanaan itu juga nggak akan bisa efektif menurut saya. Lebih baik dibuat supaya partai politik itu benar-benar terinstitusionalisasi dalam arti punya fungsi-fungsinya, misalnya fungsi pendidikan partainya, pendidikan politik dijalankan, kaderisasi dijalankan. Lebih baik fokusnya ke substansi ketimbang harus punya cabang di sekian kecamatan, harus punya dewan pimpinan wilayah di sekian kabupaten itu
itu artificial menurut saya. Okay. Nggak akan bisa membangun partai yang betul-betul kita butuhkan dalam demokrasi. Iya, dan Mbak Bibip sebetulnya kan tadi Mbak Bibip sudah menjelaskan ini tidak otomatis, presidensialnya 0, kemudian parliamenterinya 0 juga. Tapi prosedurnya kan tetap harus ada yang menggugat ya, harus ada yang mengajukan permohonan uji materi kan Mbak Bibip. Dan harus di MK dulu kan untuk bisa dibikin ambang batas parlemennya itu 0. Maju dulu ke MK memutuskan, baru nanti kembali ke pembuat undang-undang. Sebenarnya MK itu sudah memutus tahun lalu. Saya lupa nomor putusannya, tapi tahun lalu mereka sudah memutuskan, tapi nggak bilang 0. Mereka bilang evaluasi lagi, tentukan dengan terbuka dan dengan perhitungan yang lebih terang untuk 2029. Nah, mereka bilang begitu. Jadi seandainya sekarang nggak ada lagi yang mengajukan, katanya kan Partai Buruh mengajukan nih. Yeah. Dengan formulasi tertentu gitu. Yeah. Nah, kalaupun nanti nggak ada yang mengajukan ke MK, sebenarnya ketika DPR nanti mau mengevaluasi, katanya mau bikin undang-undang pemilu dan partai politik yang baru, mereka bisa merekayasa ini lagi dengan sesuai perintah MK supaya lebih terang aja. MK nggak menentukan berapa persennya, gitu. Tapi Mbak Bibip dengan pengalaman yang sebelum-sebelumnya ya, Bang Iqbal dari Partai Buruh sampai bilang kita trauma kalau udah masuk ke DPR. Betul. Saya ngerti banget sih. Dipotong di algojonya itu di DPR, dibalik gitu kan. Jadi kalau kan sekarang kita baca putusan-putusan MK itu banyak yang pada ujungnya menyerahkan kepada pembuat undang-undang. MK sudah memberikan guidance-nya, ujung-ujungnya ya pembuat undang-undang juga yang harus menindaklanjutinya. Bisakah kita percaya meskipun Bang Rifki ya Ketua Komisi 2 DPR itu mengatakan udahlah percayakanlah pada kami ini gitu kan, kita akan transparan, tapi dengan pengalaman-pengalaman yang katanya sebagian orang bilang traumatis masih bisa gak Mbak Bibip? Saya juga trauma kok. Terakhir ke sini kan saya habis demo ya. Dan demo itu untuk mendemo DPR yang lagi berusaha membalikan putusan MK. Jadi saya punya trauma yang sama barangkali dengan banyak orang lainnya yang lagi nonton podcast ini. Dan trauma itu juga karena yang harus disadari benar adalah kecenderungannya akan ada ya itu tadi ya, istilah kita kan barrier to entry itu. Partai-partai yang besar nggak mau punya saingan-saingan baru gitu. Jadi sangat mungkin mereka akan bernegosiasi. Jadi kalau misalnya sekarang kita bertanya-tanya, kok harusnya kan mereka antusias ya. Mereka tuh maksudnya yang partai-partai terutama yang bukan Gerindra lah gitu ya, karena kan yang lagi leading sekali Gerindra misalnya. Mereka belum banyak ngomong karena lagi membaca situasi. Kalaupun tidak memutarbalikkan keseluruhan putusan MK, yang saya khawatirkan adalah biasanya terjadi tawar-menawar. Itu yang tadi saya bilang. Jangan-jangan nanti ada yang bilang, oke, saya mau dibuat 0%, tapi naikin parliamentary threshold jadi 5% misalnya gitu. Atau ada yang bilang, oke, saya mau dibuat seperti yang diperintahkan oleh MK, tapi tolong yang misalnya katakanlah mekanisme di KPU-nya kita buat supaya lebih rumit misalnya begitu. Itu sangat mungkin terjadi. Karena dari pengalaman saya sebagai orang yang memang dulu tuh kami sampai punya website sendiri tuh untuk mengawasi parlemen dari dalam hal legislasi, itu benar-benar sering sekali terjadi. Pembahasan pasal itu benar-benar ya kayak kita beginilah, negosiasi aja. Kamu mau apa? Tuker sama maunya saya. Tapi kan bukannya sudah tidak ada pilihan untuk mau dan tidak mau ya Mbak Bibip, kalau sudah di putusan MK final and binding ya memang itu yang harus dijalankan, tidak ada opsi tidak mau lagi. Betul, tapi kan kemauan DPR sekarang adalah membuat omnibus law dari pemilu. Jadi kita mesti membayangkan, kalau saya nggak setuju sebenarnya ya, karena dari segi metodenya, mendingan kodifikasi aja daripada omnibus. Tapi kalau mereka jalan dengan omnibus ataupun kodifikasi, bayangkan bahwa undang-undang itu bakalan besar sekali. Sebagai informasi, undang-undang pemilu saja 7/2017 itu kalau di print mungkin setebal gini. Kalau di print. Nah, mereka mau menyatukan undang-undang pemilu seperti 7/2017 dengan undang-undang pilkada dengan undang-undang partai politik. Nah, the devil is in the detail.
Yang saya khawatirkan mungkin mereka betul bahwa mereka nggak mungkin ya kita bikin 5% misalnya ya dari seharusnya 0%, itu nggak mungkin. Tapi mereka akan tawar-menawarnya di bagian-bagian lain. Sehingga pada akhirnya tetap partai-partai besar yang membuat undang-undang itu akan punya privilege lagi. Nah itu yang saya khawatirkan. Dan kalau itu terjadi, dampak kita nggak jadi dapat keuntungan sebagai publik gitu. Nah ini yang kita harus cegah. Bukan soal sekedar persentasenya. Iya. Sedikit Mbak Bibip, ini kita balik sedikit ke presidential threshold ya. Karena saya baca Mbak Bibip bilang bahwa salah satu hal negatif, jadi tidak selalu positif nih dengan dihapusnya presidential threshold itu adalah timbulnya calon-calon bermasalah. Asal punya uang bisa beli tuh tiket. Jadi ini gue capres. Semudah itu nanti Mbak Bibip. Kak, makanya itu saya nyatakan untuk mengingatkan kita semua bahwa PR kita tuh banyak banget. Kalau partai politik, jadi pernyataan saya itu adalah kalau partai politik nggak kita dorong untuk berubah lebih demokratis, jadi mereka benar-benar ya kayak kemarin juga ya, kemarin kan uang perahu. Pasti kalau kita tanya teman-teman kita para politikus, mereka akan bilang, wah sekian miliar, emang gila gitu. Brutal banget. Juga untuk pilkada, level kabupaten aja bisa puluhan miliar gitu untuk uang sewa perahu itu. Nah jadi kita punya PR besar, partai politiknya mesti kita reformasi besar-besaran, supaya mereka nggak hanya orientasinya cari cuan, itu nggak bisa dihindari ya, tapi dibuat lebih terang lah minimal, supaya kita bisa mengawasi. Dan yang kedua, pendidikan politik warga itu loh yang tadi saya bilang. Jadi selama warga masih gampang banget dikasih bansos, langsung iya aja, dibohongin di medsos, iya aja, maka ya itu tadi kalau ada paslon yang uangnya banyak, dia beli aja partai, dia bayar aja konsultan kampanye yang bisa merekayasa media sosial dan lain sebagainya, ya dia pasti menang. Nah ini yang jadi peringatan buat kita semua. Karena lagi-lagi saya kasih contohnya tuh Donald Trump. Ya. Kita jadi PR-nya tuh jangan cuma di undang-undang, makanya benar-benar harus di level pendidikan politik warga, sama reformasi partai politik tuh memang harus banget deh. Iya. Banyak banget Mbak Bibi PR-nya kita ini. Gak selesai nih kalau kita bahas lebih jauh lagi ya. Untuk menutup ya Mbak Bibip ya, ini agak sedikit out of topic tapi meresahkan, dan saya lihat Mbak Bibip juga koar-koar di sosmed soal ini nih. Apa tuh? Langsung. Soal apa tuh? Yang soal patwal mobil pejabat. Soalnya itu curahan hati yang mendalam. Yang ternyata itu adalah patwal yang mengawal mobil pejabat. Pejabatnya itu adalah utusan presiden ya, Raffi Ahmad. Nah, Mbak Bibip sampai bilang ini bagian dari feodalisme. Iya. Kenapa sampai seemosi itu Mbak Bibip? Soalnya kan sebenarnya bukan cuma patwalnya. Kita kan ketemu di banyak sekali kehidupan kita sehari-hari di mana pejabat tuh privilege-nya luar biasa gitu. Jadi saya jadi membayangkan, mungkin pejabat membayangkan dirinya itu seperti bangsawan zaman dulu. Makanya saya kaitkan dengan feodalisme. Jadi sebenarnya kan kayak Mokhtar Lubis juga waktu itu ngomong ya, feodalisme itu masih ada tahun 50-an tuh. Dan sampai sekarang menurut saya sih setelah agak turun pasca reformasi, sekarang ini naik lagi. Jadi mereka benar-benar harus dilayani. Kita nih yang nggak punya jabatan harus disuruh nunggu lah. Bahkan sesederhana di kawinan aja, kita mau salaman nih penganten, ada jalur berbeda ya, jalur VIP gitu. Jadi dan nggak hanya itu, kalau ada pembukaan yang ada speech dari pidato dari pejabat, kan protokolernya adalah, karena saya pernah berdebat dengan salah seorang protokoler bidang protokoler pejabat itu baru boleh masuk ruangan kalau ruangannya udah lumayan penuh. Kalau enggak dia nggak akan masuk walaupun udah telat 1 jam 2 jam gitu. Ya mungkin 1 jam lah gitu ya. Kemudian dia juga nggak boleh ada sampai di ujung acara.
setelah dia ngomong sebaiknya dia pergi. Jadi hal-hal seperti itu, hal kecil-kecil sih, tapi kan semakin menunjukkan gap gitu, kesenjangan antara yang punya jabatan sama kita. Nah, menurut saya itu mesti ditumpas sampai ke akar-akarnya, dan ada juga yang pikiran kita soalnya. Ada yang belain Mbak Bibip kan katanya ya bagaimana, pejabat kan memang tugasnya banyak, kerjaannya banyak. Kalau dia telat nanti kita marahin lagi. Makanya kan harus pakai patwal gitu. Nanti kalau telat kita negatifin lagi kan. Iya. Jadi ya kalau tadi meninggalkan acara sebelum selesai, mungkin karena masih banyak acara-acara lain yang harus didatangi. Gimana tuh Mbak Bibip? Ya, pejabat itu kan manusia biasa ya. Jadi sebenarnya kalau memang dia nggak mau telat, silakan datangnya lebih awal, atur waktunya lebih realistis misalnya gitu. Dan yang ingin juga saya tekankan adalah kalau pejabat hidup dalam bubble gitu ya, dalam sebuah ruangan eksklusif, dia nggak tahu rakyat jelata atau hidupnya kayak gimana. Jadi mungkin pejabat itu sering merasa nggak ada macet kok, karena dia di mobil yang mewah, jalannya cepet. Mungkin dia sambil nonton Netflix atau sambil ngapain di dalam mobil, kita nggak tahu. Dan menurut dia, mana nggak ada macet, saya nggak perlu menyelesaikan persoalan macet karena nggak ada macet. Mana nggak ada desek-desekan kok di KRL. Ya mana pernah dia naik KRL. Nah, menurut saya kalau kita lihat kan di negara-negara maju tuh, bahkan kalau di Belanda tuh hakim tuh naik sepeda ya kan, dengan toganya itu, tapi dia naik sepeda. Jadi di negara-negara maju itu juga ditekankan, maksudnya bahwa pejabat harus naik transportasi umum juga ditekankan supaya mereka nyambung sama warga yang harusnya mereka wakili. Jadi dia tahu hal-hal apa saja yang harus dia bereskan supaya warganya itu mendapatkan kehidupan yang nyaman, senyaman yang dia juga alami. Nah, di sini kan nggak nyambung tuh. Gitu. Jadi itu menurut saya bukan persoalan kecil. Maksudnya kita tuh makin lama udah makin menerima soalnya, dan takut untuk protes. Dan akhirnya yang memvideokan minta maaf. Bisa diduga sih sebenarnya. Gila itu. Padahal di dalam mobil juga tidak ada pejabatnya ya. Itu ternyata mengawal untuk orang lain ya. Gila. Oke, ini akan panjang lagi kalau kita bahas lebih jauh Mbak Bibip. Nanti mesti podcast lagi nih. Nanti ya kita tumpahkan lagi. Tapi terima kasih Mbak Bibip ya sudah memberikan pencerahan hukum. Jarang-jarang kita benar-benar bisa mendapatkan pencerahan hukum. Kadang-kadang kalau udah bahas hukum, apalagi tata negara, kita udah ngerasa aduh berat banget. Padahal banyak sekali urusan tata negara, hukum yang harus kita pahami. Tadi itu bagian dari supaya rakyat kita, masyarakat kita makin cerdas, makin melek politik, harus paham juga nih yang kayak gini-ginian. Jadi Mbak Bibip, terima kasih atas pencerahannya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Teman-teman, sekian dulu podcast Si Paling Kontroversi, nanti kita cari lagi topik-topik menarik lainnya. Dah.